Kekeringan yang terjadi di Gentari membuat masyarakat di sini sangat sulit untuk dapat menghasilkan padi dan sayur-sayuran. Sehingga gizi buruk pun terjadi di desa ini. Kekurangan gizi ini juga dapat mempengaruhi anak-anak dalam konsentrasi belajar. Tapi itu dulu. Sekarang, dengan hadirnya Tangan Pengharapan, melalui program feeding, anak-anak di desa Gentari bisa mendapatkan makanan bergizi, seperti sepiring nasi putih, sayur, dan ayam. Hal ini membuat anak-anak semakin bersemangat untuk belajar. Kesulitan yang saya hadapi di bahasa, karena anak-anak banyak yang tidak mengerti bahasa Indonesia dan saya juga kurang paham bahasa daerah mereka. Jadi sedikit sulit untuk komunikasi. Namun pada awal tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi COVID-19, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah pun harus diliburkan. Selamat pagi! Ya, kami sekarang sedang menuju ke rumah anak didik kami yang bernama Maria Randy Makun. Nah, kita biasa panggil dia itu Randy. Rumahnya dekat dari sekolah sini. Dan kita akan mengadakan di Lopo di dekat rumahnya dia. Guru-guru Tangan Pengharapan tetap bersemangat mengunjungi mereka dari rumah ke rumah dan membuat kelompok-kelompok kecil untuk mereka dapat tetap belajar. Walaupun harus berjalan jauh, tapi hal ini tidak mengurangi semangat dari guru-guru Tangan Pengharapan. Ditambah lagi ketika melihat ekspresi bahagia yang terpancar dari wajah anak-anak yang begitu antusias menanti kedatangan mereka. Kedekatan guru dan anak-anak pun menjadi lebih terbangun. Guru semakin mengenal karakter dan kemampuan setiap anak. Perubahan yang saya lihat itu sudah cukup pesat ya, karena dari segi sikap mereka sudah mulai lebih sopan, lebih rapi, lebih menghargai sesama. Dari bidang akademik mereka sudah mungkin hanya 20% yang tidak bisa baca. Kelas 1 juga sudah mulai bisa membaca kata suku kata, bahkan kelas 2, kelas 3 itu sudah hafal perkalian. Kebahagiaan terbesar saya itu di saat mereka berubah. Kecerdasan anak-anak pun semakin terlihat dari mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Semoga pandemi ini dapat segera berlalu, sehingga anak-anak bisa kembali belajar di sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program feeding bagi anak-anak di Desa Gentari, Timur Tengah Utara. Bersama, kita mendukung anak-anak di pedalaman Indonesia demi menggapai masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Sebuah kesempatan yang baik menjadi seorang guru pedalaman. Itulah yang Bobby rasakan. Hari-harinya tak pernah sepi. Dan inilah malaikat-malaikat kecil yang setia menemaninya setiap hari. Waisani merupakan kampung di mana ia ditempatkan untuk mengabdi dan mengajar. Datang sebagai pengajar, ia cukup kaget ketika melihat adik-adik ini masih banyak yang belum bisa membaca, bahkan mengenal huruf. Setahun sudah ia mengajar di sana. Mengajar baca tulis kepada adik-adik ini memberi kesan yang begitu hangat kepadanya. Ada anak yang super malu sekali, ada yang sangat antusias, dan ada yang setiap pagi datang mengetuk pintu untuk belajar. Ya, itulah anak-anak di pedalaman. Tinggal dan hidup sederhana, namun punya kehidupan bermakna dan sungguh menginspirasi. Tidak hanya dikenal sebagai tempat penikmat senja,
Kini ia sungguh merasakan penikmat senyum dari mereka. Senyum yang tulus dan penuh harapan, senyum yang membuat ia pun ikut tersenyum, membuatnya yakin inilah alasan mengapa ia berada di pedalaman. Sejak masa pandemi corona, ia pun hadir ke rumah anak-anak untuk mengajar. Bersama rekannya, buku dan papan tulis pun dibawa sebagai bekal mengajar. Ya, kami akan meminjam perahu untuk bisa sampai ke rumah salah satu anak yang ada di pantai. Perjalanan dilanjutkan dengan kapal kecil untuk bisa sampai ke rumah adik kami yang bernama Agus. Katanya semangnya terlalu kecil, jadi harus ekstra hati-hati. Agus merupakan anak yang tinggal di kampung sebelah. Beginilah Bobby dan rekannya saat mengejar Agus untuk bisa membaca. Sebagai tenaga pengajar, ia berharap meski tinggal berada jauh di pulau terpencil, adik-adik ini bisa mengejar ketertinggalannya dan bisa hidup dengan lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung pendidikan bagi anak-anak yang berada di Kampung Waisani, Papua. Helping people live a better life. Daily Devotion akan tayang setiap hari Senin hingga Jumat, jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Johannes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling. Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui nomor WA 0811 977 7745 atau email impactcommunity.id@gmail.com. Mari bergabung dalam ibadah Minggu Impact Community Indonesia besok jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 18 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11005568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Halo Shalom Jemaat Tuhan, saya mau katakan bila hari ini kita ada, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebab itu kita bawa hati kita melekat dan mendekat kepada Dia. Sebab kita percaya Dialah satu-satunya sumber dari penyembahan kita. Amin. Haleluya. Oleh karena kemurahan
di tangan Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau tetap setia kepadamu. Amin. Bagi jemaat yang setia, sama-sama katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Amin. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Tetap setia pada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap harus setia. Haleluya Yesus. Nikmati hadirat Tuhan.
Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Henny Kristianus bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama dengan Impact Community Indonesia. Saya percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati Anda sepanjang minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah, saya akan memperkenalkan beberapa merchandise Tangan Pengharapan yang terbaru. Seperti yang bisa dilihat di sekeliling saya, kami memiliki merchandise item yang baru, yaitu hiasan dinding dengan kata-kata inspiratif. Di rumah saya menggantung banyak kata-kata inspiratif di tembok-tembok kami, terutama di kamar anak-anak saya, supaya mengingatkan mereka untuk tetap hidup positif. Salah satunya adalah good things come to those who work for it. Mereka yang sungguh-sungguh bekerja yang akan mendapatkan yang terbaik. Dan ada satu item hiasan dinding yang bertuliskan, jangan berusaha menjadi manusia yang sukses, tetapi jadilah manusia yang mempunyai nilai. Kita perlu ingatkan buat orang-orang di sekitar kita supaya mereka tidak hanya mengejar uang, tapi mengejar nilai dalam hidup mereka. Ada berbagai kata-kata inspirasi dan setiap tulisan cuma ada satu. Anda dapat mengunjungi online store Tangan Pengharapan di Tokopedia, Bukalapak, dan juga di Shopee dengan kata kunci Tangan Pengharapan. Untuk IG, Anda bisa follow kami di Batik Tangan Pengharapan atau Positif by YTP. Anda tahu dengan berdonasi melalui pembelian merchandise Tangan Pengharapan, Anda ikut menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan juga pendidikan bagi anak-anak kita. Kami setulus hati mengucapkan terima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudara atas pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dan juga Impact Community Indonesia. Sebentar kita akan saksikan bersama-sama update video pelayanan peduli sesama atas donasi yang Anda salurkan melalui kami. Selamat menyaksikan. Saat ini, virus sedang menguji seluruh dunia. Menguji kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, dan sebagai sebuah bangsa. Sejatinya, tidak ada seorang pun yang mampu melalui ujian ini sendirian. Kita harus bekerja sama, saling membantu, saling menguatkan. Peduli sesama Tangan Pengharapan, kami terdorong untuk menampilkan potret keberanian, keteguhan hati, dan kebaikan. Membantu setiap mereka yang membutuhkan, meringankan setiap beban, dan menolong mereka yang terkena dampak virus ini. Bersama dengan Anda, menyajikan nasi siap saji kepada mereka yang kelaparan, menyediakan sembako bagi keluarga yang kesusahan, dan memberikan bantuan dana tunai bagi mereka yang kesulitan di masa yang penuh tantangan ini. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap Yayasan Tangan Pengharapan yang selama ini memang Yayasan Tangan Pengharapan selalu berbagi dengan masyarakat yang sedang kesusahan. Terima kasih atas bantuannya. Emang selama ini agak sulit sekarang. Saya sehari 3 paling dapat gitu. Kalau dulu sih lumayan loh, Gojek terkenal ya kan. Sekarang jauh beda. Ibu Nurul, salah seorang warga yang sangat merasakan dampak dari krisis pandemi corona ini. Suaminya yang diberhentikan dari pekerjaan, pergi pulang ke kampung halaman meninggalkan istri dan keempat putrinya. Dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga, ia harus menyicil membayar kontrakan dan biaya hidup keempat putrinya. Terima kasih ya Bu ya. Semoga usahanya Bapak sama Ibu lancar-lancarkan sentuhan itu ya. Allah udah membantu kami. Terus kau hati-hati. Iya. Kemarin tuh suami saya baru digusur itunya Pak, tempat tinggalnya. Sekarang dia pulang. Ya. Saya nggak bisa berkata apa ya Pak, Bu. Pak. Makasih banyak. Terima kasih kepada para donatur. Berkat kepedulian Anda, Peduli Sesama Tangan Pengharapan bisa membantu Ibu Nurul dalam membayar biaya kontrakannya selama beberapa bulan.
350 makanan siap saji, 1.125 paket sembako, 5.000 masker, dan 50 bantuan dana tunai telah disalurkan pada minggu ini. Total bantuan yang telah disalurkan sampai pada minggu ke-27 ini sebanyak 3.492 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 6.833 paket makanan siap saji beserta sarung dan lotion anti nyamuk, 17.961 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.158 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauja Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Where there is love, there is hope. Harapan masih ada untuk kita semua, untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Helping people live a better life. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita memberikan hati yang terbaik buat Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sangat baik buat hidup setiap kami. Kami bersyukur punya Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar firman-Mu dibagikan, biar kiranya Engkau boleh berbicara buat kami. Sampaikanlah isi hati-Mu, ajari kami firman-Mu supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Ambil alih semuanya, segala pikiran dan perkataanku agar setiap umat-Mu boleh diberkati. Menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Pada hari ini saya akan share tentang bebas dari keserakahan. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada kita bagaimana
keserakahan merupakan sebuah kebodohan. Saya mau mengangkat kisah tentang orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dari ayat ini Lukas 12 ayat yang ke-15 sampai dengan 20 dengan judul perikop orang kaya yang bodoh, ada dua hal yang Yesus tekankan. Yang pertama, harta bukan segalanya. Hidup manusia tidaklah bergantung dari harta. Lukas 12 ayat 15b dikatakan walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Banyak orang yang berkata bahwa uang adalah segala-galanya. Tetapi Yesus menekankan di ayat ini bahwa uang atau harta bukanlah yang segalanya. Hal kedua yang Yesus tekankan adalah ukuran kesuksesan di mata Tuhan berbeda dengan ukuran kesuksesan hidup kita di mata dunia. Ukuran kaya di mata Tuhan itu sangat berbeda. Lukas 12 ayat 21 dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kalau menurut ukuran dunia, orang kaya ini sangat sukses hidupnya. Dia punya begitu banyak harta, sampai-sampai lumbungnya tidak cukup. Dia harus bangun lagi lumbung yang baru. Tetapi menurut ukuran Tuhan, orang ini sama sekali tidak kaya. Kenapa? Mengapa orang ini tidak kaya di mata Allah? Jawabannya adalah karena ia serakah. Orang yang serakah itu fokus hidupnya hanya memperkaya diri sendiri. Bagi Tuhan, orang kaya ini sama sekali tidak kaya di mata Tuhan karena ia hanya memperkaya dirinya sendiri. Amsal 30 ayat 15a berkata, si lintah mempunyai 2 anak perempuan yang namanya untukku dan untukku. Orang yang serakah itu fokus hidupnya cuma untuk dirinya dan dirinya dan dirinya. Apa yang dia bisa dapat untuk dirinya sendiri, bagaimana dia memperkaya dirinya sendiri, apa yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Saya ingin share bagaimana kita bisa menemukan penangkal keserakahan. Tentu saya percaya umat Tuhan tidak mau hidup dalam keserakahan. Dan bagaimana kita belajar untuk tidak serakah? Kuncinya adalah belajar untuk tidak hidup untuk diri sendiri. Jangan fokus memperkaya diri sendiri, jangan mementingkan diri sendiri, dan belajar menempatkan orang lain lebih utama daripada kita. Filipi 2 ayat yang keempat berkata begini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kunci dari bebas dari keserakahan adalah kita harus belajar tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, tapi memikirkan kepentingan orang lain, memikirkan kepentingan orang banyak. Ketika dalam hidup ini seseorang diberikan kesempatan untuk memperoleh sebuah jabatan yang tinggi dan dipercaya atas nasib hidup orang banyak, harusnya dia memikirkan apa yang dia harus lakukan untuk memajukan kehidupan orang banyak, apa yang dia harus lakukan untuk kepentingan hidup orang banyak. Tapi sayangnya kebanyakan orang ketika mereka mendapat sebuah jabatan yang mereka pikirkan berapa keuntungan yang mereka bisa dapatkan. Ketika ada yang punya kepentingan, pasti ada yang dikorbankan. Yakobus 3:16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri,
di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketika ada intrik-intrik kepentingan diri sendiri, orang akan mulai mengorbankan yang lain supaya dirinya diuntungkan. Saya keliling Indonesia berusaha menolong anak-anak di pedalaman untuk bisa sekolah. Tantangan-tantangan yang kami hadapi cukup banyak dan salah satunya yang sangat-sangat mengganggu adalah ketika kami bertemu dengan orang-orang yang punya jabatan tetapi punya kepentingan. Bukannya mereka menolong kami supaya bisa mensejahterakan masyarakat mereka, tapi justru sebaliknya. Orang-orang yang punya kepentingan, baik politik maupun agama, yang justru menjadi penghalang dalam sebuah gerakan di dalam mengentaskan kemiskinan di rakyat Indonesia. Saya sayangkan, saya percaya harusnya ketika kita mengedepankan kepentingan orang banyak, kita harusnya bisa menyingkirkan semua kepentingan diri sendiri. Saya ingin share 2 hal yang menjadi musuh dari keserakahan. Kalau Anda ingin terbebas dari keserakahan, musuh dari keserakahan yang pertama adalah mengerti kata cukup. Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan begini, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tuhan berjanji dalam hidup kita bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Dan kalau kita tidak mau jadi hamba Tuhan, firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata, kita harus belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Kita harus belajar berkata cukup untuk diri kita sendiri, supaya kita bisa punya lebih buat orang lain. Seperti yang saya tulis dalam buku saya, Knowing Enough. Saya ingin mengajarkan sebuah prinsip yang saya hidupi. Yang pertama, ambil secukupnya. Saya ingin kasih contoh dalam khotbah ini, hal-hal praktikal yang saya lakukan dalam hidup saya sehari-hari. Hal yang pertama yang saya lakukan tentang prinsip hidup ambil secukupnya adalah setiap kali saya diberi berkat berupa makanan atau apapun oleh siapapun, saya hanya mengambil yang secukupnya untuk saya. Saya akan kasih contoh makanan. Ketika mama saya kirim makanan ke rumah, mama saya kirim 3 loyang kue. Yang saya lakukan adalah saya buka salah satunya dan kemudian saya potong seberapa banyak yang dibutuhkan untuk orang-orang yang tinggal bersama saya. Kemudian sisanya saya bagikan ke anak-anak di asrama maupun staf di kantor kalau itu cukup. Saya lihat seberapa banyak yang saya bisa bagikan, lalu saya akan bagikan untuk yang lainnya. Jarang sekali saya mau menyimpan makanan di freezer karena saya pikir makanan yang fresh selalu yang terbaik. Makan itu ada batasnya. Kita nggak mungkin bisa makan semua makanan. Bayangkan kalau mama saya kirim 3 loyang kue dan berpesan, jangan bagi-bagi ya. Mana mungkin saya bisa makan 3 loyang makanan. Saya pikir saya paling hanya makan 1 potong atau 2 potong dengan kopi di pagi hari. Nikmat bukan? Daripada disimpan-simpan di kulkas, belum tentu juga ingat, belum tentu juga dimakan. Jadi saya selalu berpikir lebih baik dibagikan kepada yang membutuhkan. Anak-anak kos contohnya. Kemudian, belajar berkata cukup. Prinsip hidup saya tentang mengambil yang secukupnya adalah setiap kali saya menerima kado dari siapapun, kalau saya melihat bahwa kado yang diberikan itu saya tidak butuh, saya akan menyimpannya dalam keadaan baru, supaya sewaktu-waktu saya bisa memberikan kepada siapapun yang butuh. Anda tentu pasti senang diberi barang yang baru. Oh Bu Heni, barang yang dikasih yang murah-murah. Oh tidak, yang dibutuhkan atau tidak. Meskipun tas itu bermerek, kalau saya rasa saya tidak butuh, saya akan simpan dan bagikan ke staf-staf saya. Mungkin jadi kado buat hari ulang tahun mereka. Kalau Anda ingin hemat, sebenarnya Anda tidak harus selalu membeli kado. Dengan menyisihkan berkat-berkat yang Anda terima, sehingga seandainya Anda tidak mau pakai, Anda bisa simpan dalam keadaan baru dan Anda bisa berikan kepada orang lain yang lebih butuh. Anda juga akan menghemat juga. Ambil secukupnya yang berikutnya adalah, saya percaya Anda pernah melihat ketika
anak-anak kecil dibawa makan bersama-sama satu meja, mereka biasanya cenderung mengambil makanan yang mereka suka banyak-banyak. Misalnya contoh, udang telur asin. Karena mereka suka udang, mereka akan ambil banyak-banyak taruh di piringnya. Nah, saya dari anak-anak saya kecil, saya sudah mendidik mereka ini bahwa mereka tidak boleh mengambil semuanya, mereka hanya boleh ngambil secukupnya supaya yang lain kebagian. Ketika anak-anak saya dan lazimnya anak kecil lainnya berkata, "Mama, nanti saya kehabisan." Saya selalu bilang gini, kalau habis, Mama pesan lagi. Kita perlu sekali mendidik anak-anak kita dari kecil untuk tidak serakah. Itu salah satunya ketika makan bersama dengan orang banyak, sekalipun kita suka, jangan ambil banyak-banyak. Sisakan untuk orang lain juga. Apalagi kalau Anda ditraktir orang makan, jangan rakus meskipun enak. Amsal 23 ayat yang pertama berkata, "Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu." Ayat ini mengajarkan, siapa kita dapat dinilai dari cara makan kita. Kalau Anda tidak mau dinilai sebagai orang yang serakah, ketika Anda diajak makan oleh orang kaya atau atasanmu, pastikan Anda tidak serakah, Anda memesan secukupnya. Saya pernah mengajarkan di khotbah-khotbah saya yang lain, bahwa ketika Anda ditraktir makan sama orang, ingat aturan mainnya. Yang pertama, yang ngundang pesan duluan. Yang kedua, yang diundang tidak boleh pesan yang lebih mahal dari yang ngundang. Yang ketiga, jangan pesan minuman yang aneh-aneh, mentang-mentang Anda ditraktir orang, jangan aci mumpung, kecuali yang mengundang memesankan. Paling murah itu biasanya di restoran teh tawar panas atau air putih. Tapi air putih pun lihat-lihat. Kalau botolnya kaca, wah itu mahal sekali harganya. Yang keempat, jangan take away. Jangan alasan punya anak di rumah dan lain sebagainya. Itu salah satu tips yang saya pernah ajarkan untuk memastikan kita mengerti bagaimana kita hidup jadi berkat ketika kita diajak orang lain untuk makan. Prinsip hidup yang kedua, tadi yang pertama adalah mengambil yang secukupnya. Bagaimana kita bisa menang dari keserakahan? Musuh dari keserakahan adalah kemurahan hati. Saya dan Jojo memegang prinsip untuk selalu berbagi, setia memberi. Amsal 21 ayat 26 berkata, "Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas." Saya sama Jojo punya komitmen menabur rutin setiap bulan. Anggarkan dalam keuangan bulanan Anda, setiap tanggal berapa Anda mau nabur untuk siapa. Saya sama Jojo lakukan itu. Kalau boleh jujur, kami menabur sekitar 30% dari berapapun yang kami peroleh. Jadi setiap bulan itu kami menganggarkan di awal bulan, kami memberkati si A, si B, si C, lalu kemudian di pertengahan bulan ketika kami terima berkat lagi, kami salurkan lagi, lalu ketika di akhir bulan kami terima berkat lagi. Jadi saya dan Jojo mendisiplin diri, setiap kali kami terima berkat, kami menyisihkan itu untuk orang lain. Bahkan sampai dengan 50% dari apa yang saya terima, saya bagikan untuk orang lain. Dan kenapa begitu? Karena saya rasa saya cukup. Kalau kita ngerti kata cukup dan kita komitmen untuk selalu menabur, kita akan bisa menjaga hati kita untuk tidak serakah. Nah, bagaimana caranya kita masih punya cukup tabungan untuk diri sendiri? Dulu saya pernah punya teman di Australia, murah hatinya luar biasa, tapi kurang berhikmat. Kurang berhikmatnya bagaimana? Semua penghasilannya dikasihin orang. Wah, luar biasa, baik hati, tapi kekurangan. Nah, bagaimana supaya jangan sampai kita tidak kekurangan, kita masih bisa menabung, tapi juga kita masih bisa menabur. Nah, saya belajar untuk tidak meningkatkan gaya hidup sekedar menghabiskan berapapun penerimaan. Jadi contoh, saya mengatur keuangan keluarga kami, saya sudah tahu untuk uang sekolah butuh berapa, cicilan KPR rumah butuh berapa, untuk biaya rumah tangga, listrik, air, makan kira-kira berapa. Nah, saya tidak mau gaya hidup ini ditingkatkan hanya karena melihat kami terima berkat lebih. Karena apapun yang saya bisa tabur, saya tabur. Selebihnya saya tabung buat masa depan anak-anak saya. Oleh karena itulah ketika masa sulit datang, kami masih bisa makan karena saya punya tabungan. Nah, bagaimana kita bisa menabur kalau kita sendiri kurang?
Nah, tetapkanlah untuk menabur setiap kali Anda punya pemasukan sehingga hati Anda tidak terjerat oleh keserakahan. Saya ingin share bahwa kunci untuk bebas dari keserakahan adalah memberi. Tapi tahukah Anda memberi juga merupakan kunci dari kebahagiaan? Kisah Rasul 20 ayat 35, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kok bisa? Kenapa memberi membuat orang bahagia? Karena orang yang murah hati itu banyak sahabatnya dan dikelilingi oleh orang-orang yang mendoakannya supaya sehat dan panjang umur. Saudara harus tahu kalau sampai kita pelit, kita pasti didoain cepat mangkat, cepat terangkat. Kita pasti tidak punya teman. Siapa yang senang dekat-dekat dengan orang pelit? Yang kedua, saya dan Jojo ngalami. Ketika kami membantu orang, kami selalu didoakan. Berkali-kali saya hampir celaka, tapi saya tahu berkat doa-doa orang-orang banyaklah saya dan Jojo bisa tetap sehat dan bertahan sampai hari ini. Amsal 19 ayat 6 berkata begini, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang yang murah hati itu pasti banyak temannya. Tidak harus selalu berupa uang. Orang-orang yang murah hati dalam bercerita hal-hal lucu, itu pun pasti banyak yang gemar. Kami menemukan orang-orang yang murah hati dalam sekedar tersenyum saja, temannya banyak. Tuhan itu menyediakan benih bagi para penabur. Saya belajar prinsip firman Tuhan ini bahwa ternyata gini, ketika kita bisa menabur, itu bukan karena kita baik, kita murah hati. Karena sesungguhnya benih untuk kita tabur itu berasal dari Tuhan sendiri. Ketika Tuhan memberkati kita, kita harus sadar bahwa Tuhan memberikan benih untuk ditabur dan benih yang untuk kita makan sebagai roti. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 berkata gini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat ke-10 berkata, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya ingin cerita sebuah kesaksian yang luar biasa. Salah satu sahabat kami di Sydney, Australia, beliau adalah gembala salah satu gereja jemaat Indonesia. Jemaatnya tidak terlalu banyak, tetapi hamba Tuhan ini, sahabat kami merupakan hamba Tuhan yang betul-betul murni hatinya dan punya hati misi. Beliau sampaikan kepada jemaatnya bahwa beliau ingin sekali menabur buat pelayanan Tangan Pengharapan, yaitu untuk menolong anak-anak di pedalaman. Gereja ini mengadopsi salah satu dari Feeding and Learning Center kami di pedalaman TTU Timor NTT. Nah, ketika niatnya ini disampaikan di depan jemaat, para penatua gereja ini datang menghampiri gembala ini setelah ibadah dan marah sama dia. Kenapa? Karena ternyata gereja ini sedang berencana membeli sebuah gereja. Karena mereka belum punya tempat ibadah sendiri. Mereka masih menyewa. Nah, di saat dimana mereka harus beli gedung gereja, gembalanya ini malah memilih untuk komitmen menabur setiap bulan buat Tangan Pengharapan. Ketika ditegur oleh para penatua, sahabat kami ini berkata, Tuhan yang menyediakan benih bagi para penabur. Saya ingat dia cerita ini. Apa yang terjadi? Minggu depannya, sepasang suami istri mendatangi beliau dan berkata begini, Pak, Tuhan buat mujizat dalam hidup kami. Padahal kami sudah komitmen, kalaupun harus rugi, ya sudahlah. Tapi kalau Tuhan tolong, kami mau pakai ini untuk pelayanan misi. Dan luar biasa sekali, Tuhan tolong suami istri ini dan mereka bisa mendapat pertolongan Tuhan, uang mereka kembali yang seharusnya hilang. Nah, mereka datang ke gembalanya dan berkata ingin menabur ke Tangan Pengharapan melalui gerejanya, karena mereka mendengar gembalanya berniat menabur setiap bulan untuk pelayanan Tangan Pengharapan. Keinginan dari gembala yang menabur untuk pelayanan misi melalui Tangan Pengharapan malah ternyata membuat gereja ini tidak harus keluar uang apa-apa. Karena suami istri ini yang akhirnya menaburkan dana itu
di muka. Tuhan yang menyediakan benih bagi para penabur. Dan luar biasanya, suami istri ini komitmen dengan dana support 5 tahun. Saya ingin bilang begini, ketika Tuhan menggerakkan hati kita untuk menabur, untuk seseorang atau sebuah pelayanan, saya cuma mau bilang gini, Tuhan cuma butuh ketaatan. Jangan khawatir kita kurang, karena Tuhanlah yang menyediakan benih bagi para penabur. Ingat, setiap kali kita diberkati, ada 2 bagian. Ada yang boleh kita makan sebagai roti, ada yang jadi benih untuk kita tabur. Saya ingin tutup dengan ayat 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Pandemi berbicara banyak buat kita semua, bahwa harta tidak bisa dipegang. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, kata firman Tuhan. Hari ini banyak orang kaya yang mengalami kesusahan. Tapi jangan patah semangat, jangan patah arang. Tahukah Anda bahwa firman Tuhan mengajar kita supaya kita berbagi, kita memberi, dan kaya dalam kebajikan. Karena itulah yang akan kita tuai dalam kekekalan nanti. Hidup di bumi ini sementara, tidak ada yang bisa kita bawa mati. Apa saja yang Anda tabur di dalam hidup ini, itu yang akan Anda tuai di dalam kekekalan nanti. Jangan berhenti menabur, jangan lupa mengucap syukur. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Penuh dengan harapan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Thank you Lord. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur karena Engkau sangat baik buat hidup kami. Kami ada hari ini semua karena kemurahan-Mu. Tuhan, kami nggak ada di sini hari ini kalau bukan karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan semua yang kami miliki hari ini, Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih mempercayai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk hidup banyak orang di sekitar kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Agar setiap mereka dimampukan untuk berkata cukup dalam hidup mereka. Supaya mereka tidak menjadi serakah, tidak menjadi tamak. Agar ukuran hidup mereka adalah ukuran kerajaan sorga. Bukan menjadi kaya di bumi saja, tapi menjadi kaya di mata Allah. Hamba-Mu berdoa agar mereka juga ditolong Tuhan. Agar mereka boleh terus setia menabur. Berikan benih Tuhan untuk mereka menabur. Agar hidup mereka juga boleh diberkati. Tuhan, hamba-Mu berdoa berkati apa saja yang mereka kerjakan. Berkati Tuhan lumbung-lumbung mereka terisi penuh sampai melimpah. Sehingga hidup mereka tidak hanya diberkati, tapi mereka jadi berkat bagi hidup banyak orang. Berikan hati yang berintegritas, hati yang murni,
tidak terracuni oleh cinta uang, agar ketika mereka diberkati dan dipercaya Tuhan dengan perkara yang lebih di dunia ini, mereka boleh ingat akan orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan. Harta tidak bisa dibawa mati, dan hidup kami hanya di tangan Tuhan. Berdoa agar apa saja yang kami tabur, Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya percaya bahwa kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan Henny Kristianus, merdeka dari keserakahan. Dengan belajar cukup bagi diri sendiri dan limpah bagi orang lain. Luar biasa firman Tuhan menginspirasi buat kita semua. Kami mau berikan pengumuman. Mari bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia besok, hari Minggu tanggal 30 Agustus jam 10 pagi. Waktu Indonesia bagian Barat, praise and worship akan dilayani oleh Andi Ambarita, seorang penyembah yang diurapi Tuhan. Dan mari bergabung juga dalam ibadah Impact Community Indonesia Sabtu depan, tanggal 5 September jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Minggu depan, tanggal 6 September jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, praise and worship akan dilayani oleh Marlon Bolong. Bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh pelayanan Impact Community dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan donasi untuk menolong pendidikan anak di pedesaan Indonesia dan menolong mereka yang rentan ekonomi akibat COVID-19, Anda bisa memberikan persembahan dan donasi Bapak Ibu pada nomor rekening yang ada di layar kaca. Setulus hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu. Kami berdoa biar setiap benih yang Bapak Ibu taburkan, Tuhan lipat gandakan dan menguatkan bagi mereka yang ditolong. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah yang Kau sertai. Segala kemuliaan dan pujian kami kembalikan kepada Tuhan. Dan saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan jaga dan lindungi. Kami minta biar Tuhan memberikan hikmat buat pemimpin bangsa kami, supaya mereka bisa mengatur roda pemerintahan ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan setiap pemimpin dari jajaran paling atas sehingga sampai pada jajaran paling bawah, mereka diberikan kesatuan hati untuk bisa bahu-membahu, untuk bersama-sama mendesak agar COVID-19 boleh pergi dari bangsa Indonesia. Dan juga ekonomi bangsa kami boleh kembali bangkit. Kami percaya Indonesia dalam hatimu, dalam rencanamu, dalam pikiranmu. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang jaya. Kami juga berdoa untuk garda depan yang terus berjuang dalam menolong setiap pasien. Tuhan berikan perlindungan supaya tidak terjadi penularan. Berikan sukacita juga dalam melayani setiap pasien. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap donatur dan partner daripada Impact Community dan Tangan Pengharapan. Setiap benih yang mereka tabur, Tuhan lipat gandakan. Bukan cuma 30, bukan cuma 60, tapi 100 kali lipat ganda. Dan setiap taburan mereka pun boleh dikelola sehingga terus lebih banyak orang yang bisa ditolong, dikuatkan, diperbaharui. Dan kami minta biar Tuhan menolong setiap kami yang memberi pun diberkati dalam usaha dan juga kelancaran dalam pekerjaan serta kesehatan yang prima, juga studi yang berhasil, pelayan yang berdampak, rumah tangga yang harmonis. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari kita angkat dua tangan kita dan pandang wajah Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi dan membawa studimu berhasil. Kiranya Tuhan melindungi kau dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Anda telah menyaksikan ibadah Impact Community saat ini. Saya berterima kasih untuk dukungan dan support Bapak Ibu. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus yang disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi.
tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, yeah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Saat ini, virus sedang menguji seluruh dunia. Menguji kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, dan sebagai sebuah bangsa. Sejatinya, tidak ada seorang pun yang mampu melalui ujian ini sendirian. Kita harus bekerja sama, saling membantu, saling menguatkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan, kami terdorong untuk menampilkan potret keberanian, keteguhan hati, dan kebaikan. Membantu setiap mereka yang membutuhkan, meringankan setiap beban, dan menolong mereka yang terkena dampak virus ini. Bersama dengan Anda, menyajikan nasi siap saji kepada mereka yang kelaparan, menyediakan sembako bagi keluarga yang kesusahan, dan memberikan bantuan dana tunai bagi mereka yang kesulitan di masa yang penuh tantangan ini. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap Yayasan Tangan Pengharapan yang selama ini memang Yayasan Tangan Pengharapan selalu berbagi dengan masyarakat yang sedang kesusahan. Terima kasih atas bantuannya. Emang selama ini agak sulit sekarang. Saya sehari 3 paling dapat gitu. Kalau dulu sih lumayan loh, Gojek terkenal ya kan. Sekarang jauh beda. Ibu Nurul, salah seorang warga yang sangat merasakan dampak dari krisis pandemi corona ini. Suaminya yang diberhentikan dari pekerjaan, pergi pulang ke kampung halaman meninggalkan istri dan keempat putrinya. Dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga, ia harus menyicil membayar kontrakan dan biaya hidup keempat putrinya. Terima kasih ya Bu ya. Semoga usahanya Bapak sama Ibu lancar-lancarkan Tuhan ya ya. Allah udah membantu kami. Terus kau hati-hati. Iya. Kemarin tuh suami saya baru digusur itunya, Pak, tempat tinggalnya. Sekarang dia pulang. Ya, saya nggak bisa berkata apa ya Pak, Pak. Makasih banyak. Terima kasih kepada para donatur. Berkat kepedulian Anda, Peduli Sesama Tangan Pengharapan bisa membantu Ibu Nurul dalam membayar biaya kontrakannya selama beberapa bulan. $350 makanan siap saji, 1.125 paket sembako, 5.000 masker, dan 50 bantuan dana tunai telah disalurkan pada minggu ini. Total bantuan yang telah disalurkan sampai pada minggu ke-27 ini sebanyak 3.492 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 6.833 paket makanan siap saji beserta sarung dan lotion anti nyamuk, 17.961 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.158 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Laut Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Where there is love, there is hope. Harapan masih ada untuk kita semua, untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Helping people live a better life.